Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan guru pamong, perkenalkan saya Tufatul Atfal. Saya adalah seorang guru di SMK PGRI 2 Taman, Kabupaten Pemalang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 dengan LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023 dengan NIM 23901749525. Sebelah kanan saya adalah surat keterangan bebas tadi dan di sebelah kiri saya adalah kartu pendaftaran uji kinerja. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI 2 Taman, Kabupaten Pemalang pada kelas 11 MPLB 1 dengan materi menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik semua, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kalian itu duduknya itu harus siap. Terus peralatan-peralatan yang kira-kira tidak perlu itu kalian disingkirkan. Nah, disingkirkan dulu. Sudah siap? Gini, kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini supaya apa ya? Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya barokah. Alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu. Ya, kita berdoa semoga kita dalam pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat, bisa ilmunya itu bisa nanti untuk masa depan kalian. Nah, sebelum kita berdoa, saya minta untuk salah satu memimpin doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah berdoa. Hari ini saya akan mengecek kehadiran dulu. Ini kelas 11 MPLB berapa? 11 MPLB 1. Apakah ada yang tidak berangkat? Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya sebagai guru itu akan sedikit memberikan tujuan pembelajaran apa sih yang akan kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya ada di slide, silahkan dibaca dulu. Nah, ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian peralatan kearsipan dengan benar setelah mengamati penjelasan dari guru. Yang kedua, peserta didik dengan berdiskusi kelompok mampu mengklasifikasikan macam-macam peralatan kearsipan dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasikan peralatan kearsipan yang dibutuhkan saat mengerjakan tugas kearsipan dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menggunakan peralatan kearsipan dengan tepat sesuai dengan jenis-jenis arsipnya. Paham ya? Itu adalah tujuan dari pembelajarannya. Nah, untuk model dan metodenya yang akan kalian gunakan hari ini adalah yang pertama, modelnya adalah problem based learning. Problem berarti kalian itu diberikan suatu masalah, terus nanti kalian itu menyelesaikannya dengan cara yang bagaimana.
Ya, dilanjutkan dengan metodenya apa? Metodenya adalah diskusi kelompok. Paham? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, sekarang gini, apakah yang kalian ketahui tentang peralatan kearsipan? Apa aja? Tahu nggak? Apa? Alat-alat yang digunakan dalam proses kearsipan. Alat-alat Yang digunakan dalam proses kearsipan. alat-alat yang digunakan dalam proses kearsipan. Bener. Nah, sekarang contohnya apa? Contohnya adalah, nah ini namanya perforator. Selain ini apa lagi? Itu di depan kalian barangkali ada. Ini namanya adalah stapler, bukan staples. Kalau staples itu adalah isinya, sedangkan ini namanya stapler. Paham ya? Pertanyaannya lagi, apakah kalian bisa menggunakannya ini? Bisa nggak? Terus ini, bisa nggak? Bisa. Nah, dari berbagai macam peralatan kearsipan, apakah kalian bisa menggunakannya semua? Tidak. Ada beberapa. Ada beberapa yang Kurang. kenapa? Karena kalian belum pernah mencobanya. Bahkan mungkin ada beberapa nanti yang saya tampilkan, ada beberapa yang belum kalian pernah lihat. Ya. Maka dari itu saya berharap ketika saya menerangkan kalian perhatikan apa yang ada di depan layar ini. Nah, ini bahan ajarnya. Menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Nah, pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Jadi semuanya yang mendukung tentang kearsipan. Selanjutnya, jenis-jenis pengarsipan. Yang pertama, pengarsipan horizontal. Yang kedua, pengarsipan vertikal. Yang ketiga, pengarsipan lateral. Paham? Kriteria pemilihan alat kearsipan. Yang pertama adalah peralatan harus sesuai. Ya, peralatan itu harus sesuai dengan bendanya. Kalau misalnya kalian mau mengarsipkan kertas. Nah, macam-macam peralatan kearsipan. Ini yang mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak mengetahui. Yang pertama, apakah ini? Ini apa? Tahu nggak? Ini adalah filing kabinet, merupakan lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Yang kedua, ini apa? Rotary filing system. Iya, bagus. Rotary filing system. Selanjutnya, nah ini apa? Adakah yang tahu? Ini adalah apa? Ini adalah, nah, ini adalah ordner, merupakan map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Selanjutnya, nah ini yang sudah kalian tadi sebutkan, stapler untuk menyatukan sejumlah kertas. Next, selanjutnya ini apa? Perforator. Tadi sudah ya perforator ya. Fungsinya sekarang apa sih perforator? Untuk melubangi kertas. Selanjutnya adalah, nah ini adalah numerator, alat yang digunakan untuk membubuhkan angka. Kayak misalnya kalian ketika di bank, ketika kalian di pos, itu kan ada nomornya. Alat penyimpanan khusus, itu apa sih contohnya? Tahu nggak? Alat penyimpanan khusus. Kita lihat alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk non-lembar. Apa contohnya? Yang berbentuk non-lembar. Contoh alatnya adalah ini dia. Ya. Jadi digital.
bukan kertas-kertas lagi, menggunakannya digital atau soft file. Nah, nih dari semua bahan ajar atau materi yang sudah saya sebutkan, ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ada, Pak. Ya. Fungsi dari peralatan kearsipan itu apa ya, Pak? Fungsi dari peralatan kearsipan. Bagus, pertanyaannya bagus. Sekarang fungsinya apa sih? Ini itu fungsinya apa? Ini itu fungsinya apa? Ya, fungsinya ini adalah untuk menunjang suatu proses kearsipan. Misalnya kalian diberikan waktu untuk membuat suatu buku agenda. Di dalam buku agenda itu ada yang namanya surat-surat. Nah, surat-surat itu kalau tidak digabungkan akan berceceran, maka menggunakan stapler digabungkan. Setelah itu, nah, untuk dimasukkan ke dalam map atau map Snell-Hector harus menggunakan perforator. Paham? Ya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Perbedaan filing kabinet dengan lemari arsip itu apa ya, Pak? Pertanyaan yang bagus. Perbedaan antara filing kabinet dengan lemari arsip dari bentuknya itu kan sama, ya kan? Besar, terus macam kayak lemari. Nah, sekarang perbedaannya apa? Kalau filing kabinet itu hanya digunakan untuk menyimpan arsip berbentuk kertas atau surat-surat dengan jumlah yang banyak. Sedangkan lemari arsip itu hanya digunakan untuk arsip yang berbagai bentuk jenis. Misalnya bisa saja kaset, bisa saja flash disk, bisa saja berbagai macam bentuk arsip. Paham? Nah, sekarang apakah ada lagi yang mau tanya? Saya, Pak. Ya. Perbedaan antara map folder dengan map Snell-Hector itu apa ya, Pak? Perbedaan antara map folder dengan map Snell-Hector. Nah, sama. Sebenarnya untuk fungsinya sama. Contohnya seperti ini. Ini adalah map folder menggunakan kertas karton. Ini adalah map folder. Terus map Snell-Hector seperti apa? Seperti ini, cuma bedanya menggunakan plastik dan harus menggunakan perforator untuk menyatukannya. Tadi kan sudah ada berbagai macam materi. Sekarang saya ingin kalian ice breaking. Bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk dan rapi, siap berdoa. Menara empat jari kiri digantung menjadi dua telinga, lima jari kiri siap berdoa. Ayah Muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Ya, sudah ice breaking. Selanjutnya adalah saya akan memberikan kalian kesempatan untuk membuat kelompok. Kelompoknya gimana, Pak? Di depan sini itu ada semacam kertas yang berwarna. Kalian tinggal pilih satu. Ya, di situ nanti dibaca. Kalau misalnya di situ ada tertulis 1, berarti kalian bergabung dengan kelompoknya. Nanti setelah kalian sudah mengambil, terus kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah ada yang kurang paham? Paham? Sekarang kalian ambil masing-masing. Langsung ambil semuanya aja. Sudah mendapatkan kelompok semua? Sudah. Nah, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan masing-masing kelompok mengambil LKPD.
Nah, sekarang kalian dibaca dulu petunjuknya. Nanti untuk presentasi itu satu kelompok hanya dibatasi berapa? 3 sampai 5 menit. Apakah ada yang kurang dipahami? Kalau sudah, silahkan kerjakan. Apakah ada kesulitan atau apakah ada hal yang mau ditanyakan tentang pengerjaan LKPD ini? Ada nggak? Saya, Pak. Ya. Apakah jumlah slide-nya belum ditentukan, Pak? Bagus, kita perhatikan dulu pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Dita. Untuk slide-nya itu tidak ada batasan. Jadi kalian bisa membuat sebanyak-banyaknya. Terus kalian juga membuat sedikit-sedikitnya. Cuman di situ kan ada ketentuannya. Setidaknya 3 sampai 5 menit. Berarti nanti kalian bisa mengira-ngira. Ya, untuk namanya, untuk penjelasannya, dan untuk keterangannya dan lain sebagainya. Ya, tidak saya batasi, cuma kalian harus bisa mengira-ngiranya. 3 sampai 5 menit. Paham? Paham. Silakan kerjakan. Ya, waktu kurang 5 menit lagi. Silahkan kalian dikoreksi lagi. Kira-kira apakah itu sudah yang terbaik menurut versi kalian? Sudah? Kalau sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan lagi. Jangan lupa ditulis di situ kan ada nama dan nomor kelompoknya ya. Ya, dikumpulkan di depan lagi semuanya. Di dalam komputer kalian itu ada fasilitas yang namanya internet. Silakan hasil kalian dikirim ke saya. Yang pertama maju adalah kelompok 1, yaitu Nindin, Anggreyani, dan Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama, ada lemari arsip. Merupakan sebuah lemari besi khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk menyimpan arsip. Yang kedua, ada hanging folder atau biasa disebut dengan map gantung, adalah map arsip yang mempunyai besi penggantung. Hanging folder berfungsi menggantung map yang biasanya dipasang pada filing kabinet dalam posisi horizontal. Yang ketiga, ada numerator. Adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembar dokumen. Numerator ini berfungsi untuk memberikan tanda angka pada lembar dokumen tanpa harus mencetaknya dengan mesin printer. Selanjutnya ada Ordner. Adalah map besar dengan bahan karton tebal yang berfungsi menyimpan arsip penting. Yang terakhir, ada Rotary Filing System atau alat penyimpanan berputar. Adalah semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsipnya dilakukan secara berputar. Fungsi dari Rotary Filing System ini adalah untuk menyimpan arsip-arsip, terutama berupa kartu. Demikian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Selanjutnya adalah kelompok 2, Novi dan Vanila. Silakan operator dan yang sebagai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Peralatan kearsipan. Macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama yaitu filing kabinet. Filing kabinet merupakan lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci. Setiap laci filing kabinet dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disusun tegak lurus atau vertikal, berderet ke belakang. Yang terakhir yaitu rotary filing system. Rotary filing system atau alat penyimpanan berputar adalah tempat penyimpanan arsip semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju dulu adalah kelompok 4. Kelompoknya Dita dan Uswatun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam peralatan kearsipan. Lemari arsip adalah sebuah perabot atau perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengatur sebagai jenis dokumen. Fungsinya yaitu perabot ini adalah sebagai tempat untuk penyimpanan arsip. Arsip yang dimaksud dapat berupa dokumen, surat-surat penting, sertifikat, dan file lainnya yang mungkin akan dibutuhkan suatu saat nanti. Yang selanjutnya, rotary filing cabinet adalah tempat penyimpanan arsip yang digerakkan berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak menghabiskan tenaga. Rotary filing system ini biasanya terbuat dari bahan baja logam atau besi. Terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju adalah kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ordner adalah sebuah map besar yang tebal, banyak pilihan warnanya, serta dapat menampung ratusan dokumen, bahkan ribuan. Bahan utama untuk membuat ordner adalah jenis kertas karton tebal, jadi tebal dan kuat, serta anti sobek. Dokumen ini terlindungi dengan baik, tetapi rapi di dalam ordner. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, perlu saya perhatikan kembali, ketika kalian presentasi itu nggak usah kukup-kukup, nggak usah kecepetan, jangan full lihat ke papan. Paham? Ya. Selanjutnya adalah yang maju kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan peralatan kearsipan. Hanging folder adalah folder yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantung ini adalah untuk dipasang di gawang yang ada di dalam filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang di dalamnya. Cara menggunakan hanging folder juga sama seperti menggunakan map folder. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang kita lanjut ke kelompok
9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peralatan kearsipan. Yang pertama, lemari arsip. Lemari arsip merupakan lemari tempat penyimpanan berbagai bentuk arsip. Lemari ini dapat terbuat dari kayu atau besi yang dilengkapi dengan pintu. Jenis pintu lemari ini juga bervariasi, mulai dari daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, hingga pintu kaca. Arsip yang disimpan di lemari ini juga dapat ditumpuk secara mendatar dengan arsip yang lebih dahulu dimasukkan ke map. Yang kedua yaitu map gantung atau hanging folder atau map gantung. Adalah map arsip yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Hanging folder berfungsi sebagai penggantung map yang biasanya dipasang pada filing kabinet dalam posisi horizontal. Yang ketiga yaitu numerator. Numerator adalah salah satu jenis peralatan kearsipan, yaitu alat yang dibutuhkan untuk membutuhkan nomor pada lembar dokumen tanpa harus menyetaknya dengan mesin printer. Pada bentuknya terdapat numerator bisa memiliki angka kecil atau besar dan dengan jumlah digit tertentu. Ada lagi yaitu ordner, adalah map besar yang memiliki berbagai macam warna sangat banyak. Ordner terbuat dari bahan cotton yang sangat tebal sehingga kuat untuk diletakkan secara lateral pada lemari arsip. Ordner ini berfungsi untuk menyimpan dokumen atau arsip penting lainnya. Yang terakhir yaitu rotary filing system. Rotary filing system adalah semacam filing kabinet tetapi penyimpan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 9. Ya, terima kasih. Untuk beberapa kelompok, semuanya sudah tampil semua ya kelompoknya ya. Saya akan sedikit mengulas atau mengevaluasi dari hasil diskusi kalian. Beberapa itu tampilannya menarik, cuman untuk penyampaiannya masih ada yang terlalu cepat, masih ada yang terlalu pelan suaranya ya. Itu mungkin apa ya? Ya mungkin karena faktor grogi, karena faktor apa dan berbagai macam. Tidak masalah. Itu nanti bisa ditingkatkan dengan sering-seringnya kalian itu untuk melakukan presentasi. Ya, jadi gini. Jadi berdasarkan hasil LKPD atau berdasarkan hasil diskusi kalian, yang pertama itu kan tadi ada yang namanya lemari arsip. Ya, lemari arsip itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menyimpan arsip yang dengan berbagai bentuk, misalnya bentuknya kertas, misalnya bentuknya kaset, flash disk dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu hanging folder. Hanging folder itu namanya juga hanging, jadi foldernya itu berbentuk menggantung. Biasanya ditaruh di mana? Ditaruh di filing kabinet. Selanjutnya yaitu numerator. Numerator itu apa sih? Untuk menomori. Jadi kalian itu tidak harus dengan manual ditulis 28 Februari, 25 Februari dan lain sebagainya, enggak. Itu menggunakan numerator. Selanjutnya yaitu ordner. Nah, ordner ini digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berbentuk kertas. Biasanya itu untuk menyimpan dokumen-dokumen penting kalian. Misalnya KTP, misalnya fotokopi KTP, misalnya biodata diri kalian itu ditaruh di ordner. Jadi kayak semacam map tapi bentuknya agak besar. Selanjutnya yaitu rotary filing system. Nah, ini mungkin kalian jarang ditemui. Di beberapa kantor kearsipan itu masih menggunakan yang namanya rotary filing system. Jadi alat penyimpanan yang digunakan menggunakan sistem berputar. Jadi ordner-ordernya itu box-boxnya
berputar supaya mengambilnya gampang. Seperti kalian itu pernah melihat meja makan yang berputar kan? Pernah melihat, setidaknya pernah melihat lah. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tidak harus berjalan ke sana untuk mengambil makanan yang ada di sana. Kita tinggal putar saja. Itulah fungsinya. Paham? Dari hasil diskusi ini kita mengambil kesimpulan bahwa materi atau pelajaran untuk hari ini itu adalah tentang peralatan kearsipan. Ada berbagai macam jenis peralatan kearsipan. Salah satunya adalah ini, perforator. Fungsinya itu untuk apa perforator? Melubangi kertas. Nah, di sini juga ada sampahnya di sini. Ya, ini namanya perforator ya. Sedangkan ini namanya stapler. Ya, diulangi lagi namanya stapler, bukan staples atau strapless. Kalau stapler itu ini, sedangkan kalau staples itu isinya. Paham ya namanya ya? Itu dari evaluasi pembelajaran hari ini seperti itu. Peralatan itu digunakan untuk menunjang kalian dalam melaksanakan proses kearsipan. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, saya ada yang namanya post test. Silahkan kalian dibuka link yang sudah saya bagikan lewat WA kalian, lewat HP kalian. Sekarang dibuka, kerjakan masing-masing. Waktu kurang 2 menit lagi. Jawaban nanti saya share kembali. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sudah tepat, mana yang kurang tepat. Nah, ini adalah statistiknya. Sudah? Ini adalah evaluasi atau post test yang saya berikan tentang materi untuk pembelajaran hari ini. Ya, ini hasilnya. Terus setelah ini saya juga akan merefleksi kegiatan untuk pembelajaran hari ini. Ya, dibuka lagi WA-nya. Saya sudah mengirim, bentuknya adalah Mentimeter. Silahkan kalian tulis pengalaman pembelajaran untuk hari ini. Sudah ada kan linknya? Silahkan. Silahkan tulis submit, tulis submit. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Menurut kalian, good job, bagus. Silakan. Terus apalagi nih? Baik, seru sekali, keren. Apalagi nih? Asik. Terus apalagi? Refleksi untuk kegiatan hari ini itu apa aja? Apalagi ini? Luar biasa. Menyenangkan. Hahaha. Happy. Baik dan seru sekali. Good job. Mantap. Keren. Menyenangkan. Sangat seru sekali. Intinya
sebagian besar saya cermati di sini lebih banyak menyenangkan, seru, keren, happy, dan lain sebagainya. Itu adalah ekspresi atau pembelajaran yang sudah kalian laksanakan di pembelajaran hari ini. Nah, karena itu refleksi pembelajaran, itu berarti pembelajaran kita itu sudah hampir selesai. Ya, sebelum pembelajaran ini selesai, saya tekankan kembali untuk peralatan dirapikan kembali, tempat duduk dirapikan kembali. Terus untuk komputer-komputer yang sudah nyala silakan dimatikan dulu. Ya. Silakan komputernya dimatikan dulu. Silahkan peralatannya dirapikan dulu. Sudah? Sudah. Setelah sudah, supaya nanti kalian pulang dengan selamat, supaya pembelajaran ini dapat bermanfaat, alangkah baiknya untuk menutup pembelajaran ini kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, salah satu memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.